Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pemain Sunderland Michael Gray percaya kalau Jude Bellingham bisa langsung bersinar jika pindah ke Manchester United. Performa apik Jude Bellingham membuat dua klub papan atas Inggris, Arsenal dan Manchester United, jadi tertarik untuk memilikinya. Kedua klub itu bahkan sempat dilaporkan saling sikut untuk mendapatkannya pada bulan Januari kemarin. Terbaru ada Chelsea yang juga diketahui berminat merekrut Jude Bellingham dari Sunderland di musim panas nanti. Artinya akan ada 3 klub papan atas Premier League yang bakal saling sikut demi mendapatkan jasanya. Situasi ini menarik perhatian Gray. Ia percaya kalau Jude Bellingham potensi besar dan dalam dirinya. Bahkan kalau Jude benar bergabung dengan Manchester United, ia yakin sang gelandang bisa memberikan dampak instan selayaknya Amad Diallo. Ketika ditanya oleh awak media kualitas Jude Bellingham untuk membuat impak di Manchester United, Gray berkata, "Saya akan bilang iya, sebab dia adalah talenta yang luar biasa yang mungkin masih punya banyak ruang untuk belajar." Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim berambisi untuk melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer musim panas tahun 2025. Salah satu area yang paling jadi sorotan untuk dibenahi ialah lini serang. Manchester United belakangan ini santer diklaim mulai menjajaki kandidat penyerang potensial untuk diangkut saat bursa transfer pertengahan tahun. Ada pula deretan pemain muda dengan prospek transfer lebih memungkinkan untuk membantu mengatasi problem lini serang MU. Siapa saja mereka? Di antaranya adalah Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt, Jonathan David dari Lille, dan Liam Delap dari Ipswich Town. Tak banyak yang tersisa untuk dikejar Manchester United di akhir musim ini, tapi Ruben Amorim menegaskan ia dan skuad percaya diri. Rangkaian laga pada bulan April nanti akan amat krusial bagi mereka. MU ditunggu laga-laga berat di Liga Inggris, mulai dari tandang ke Nottingham Forest yang tampil apik musim ini, lalu lanjut lawan Manchester City, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, dan Bournemouth. Plus ada 2 partai lawan Lyon di pertengahan bulan ini. Anda bisa bilang saya sangat percaya diri. Saya merasa para pemain lebih percaya diri, energinya berbeda. Tapi saya juga tahu itu bisa berubah tergantung hasil-hasil. Kami fokus menjaga energi dan kami memoles beberapa hal yang sangat bisa kami perbaiki. Bahkan saat menang pun kami menyadari kalau kami punya banyak hal untuk ditingkatkan. Tapi kami ada di momen berbeda, lebih percaya diri dan siap untuk 2 bulan terakhir musim ini. Saya tidak tahu kami akan finish di posisi mana, tapi kami menatap ke atas dan ingin memenangi pertandingan. Marcus Rashford mengatakan dia bermain lebih baik di Aston Villa setelah aksinya di Piala FA, membawa mereka ke semifinal usai mengalahkan Preston. Marcus Rashford mencetak 2 gol melawan Preston saat Aston Villa meraih kemenangan nyaman 3-0 di perempat final Piala FA. Pemain internasional Inggris itu kini mengantongi 2 gol dan 4 assist atas namanya dalam 10 pertandingan untuk Aston Villa di semua kompetisi. Di MU dia mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 24 pertandingan saat dia kesulitan menemukan permainan dan konsistensinya. Marcus Rashford mengatakan kepada BBC Sport, "Ini adalah perasaan yang luar biasa, selalu menyenangkan bagi seorang penyerang untuk mencetak gol. Jadi semoga ini berlanjut. Saya merasa seperti semakin bugar dan bermain sepak bola lebih baik sejak berada di sini. Saya melewatkan banyak pertandingan sebelum bergabung dengan mereka. Tubuh saya merasa baik dan saya menikmati sepak bola saat ini." Rencana Manchester United untuk merekrut Liam Delap di musim panas nanti menemui kendala baru. Nampaknya akan dikalahkan oleh sang tetangga Manchester City.
Menurut laporan Goal International, Manchester City membutuhkan striker baru di tim mereka. Kabar buruknya bagi MU, Manchester City terdepan dalam transfer sang striker. Delap merupakan mantan pemain Man City ketika dijual ke Ipswich Town. Manchester City memasukkan klausul buyback dalam kontrak sang pemain. Jika Manchester City tinggal mengaktifkan klausul tersebut, dan Liam Delap akan jadi milik mereka lagi. Manchester City harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mengaktifkan klausul tersebut. Mereka harus membayar sekitar 40 juta pound sterling ke Ipswich Town agar Liam Delap bisa kembali ke tim mereka. Manchester United kembali dikaitkan dengan bursa transfer pemain bintang. Kali ini klub berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Xavi Simons, penyerang muda potensial dari RB Leipzig. Xavi Simons telah menunjukkan performa yang luar biasa di Bundesliga musim ini bersama RB Leipzig. Ketajamannya di depan gawang dan kemampuannya menciptakan peluang menjadikan target yang sangat menarik di mata pelatih MU Ruben Amorim. Hadirnya Simons diyakini akan membuat lini serang Man United menjadi lebih tajam dan kreatif. Ia bisa bahu-membahu dengan Bruno Fernandes di posisi gelandang serang untuk menopang satu striker di lini serang. Salah satu tantangan terbesar dalam transfer ini adalah biaya transfer yang tinggi. RB Leipzig dikabarkan meminta hingga 67 juta pound sterling untuk melepas Simons. Angka ini tentu saja bukan angka yang kecil dan membutuhkan pertimbangan matang dari MU. Selain biaya transfer, Manchester United juga harus mempertimbangkan gaji yang akan diterima Simons, sang pemain muda berbakat. Simons tentu akan menuntut gaji tinggi. Semua ini harus dipertimbangkan dengan cermat oleh manajemen MU, apalagi mereka juga mulai merasakan kesulitan finansial. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah persaingan dari klub lain. Simons merupakan pemain yang diminati banyak klub top Eropa. MU harus bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Belanda ini. Nottingham Forest dan Manchester United akan bertemu di City Ground pada pekan ke-30 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Nottingham versus MU ini dijadwalkan kick-off pada hari Rabu 2 April 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nottingham Forest akan menjamu MU dengan ambisi mempertahankan posisi di papan atas. Forest berada di peringkat ketiga dengan 54 poin dan MU masih tercecer di urutan ke-13 dengan 37 poin. MU meski dalam tren tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir, masih kesulitan tampil konsisten di laga tandang. Musim ini mereka hanya mampu meraih 4 kemenangan dari 14 laga tandang Premier League. Hal ini bisa menjadi kendala bagi mereka saat melawat ke markas Nottingham Forest. Dengan kondisi kedua tim saat ini, Forest memiliki momentum lebih baik untuk meraih hasil positif. Namun MU tetap memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan sengit. Turin sedang diterpa angin godaan dari Premier League. Kenan Yildiz, talenta muda berbakat mereka menjadi incaran klub-klub raksasa Inggris. Namun Juventus tidak ingin kehilangan berlian begitu saja. Thiago Motta sempat kesulitan mengelola Yildiz, terutama di pekan-pekan terakhir kepemimpinannya. Sang gelandang serang mengalami penurunan performa akibat rotasi yang tidak konsisten. Situasi ini memunculkan spekulasi soal kemungkinan Juventus melepasnya di musim panas. Sejumlah klub Liga Inggris termasuk MU, Arsenal, dan Liverpool dikabarkan siap menampungnya. Jorge Mendes, sang agen super, kabarnya sudah menyiapkan langkah awal transfer. Namun Juventus masih berusaha memastikan bahwa Yildiz tetap menjadi bagian dari proyek masa depan mereka. Laporan dari La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport menegaskan keinginan Juventus untuk mempertahankan pemain muda itu. Mereka melihat Yildiz sebagai aset jangka panjang yang tidak boleh dilepas begitu saja. Dengan kebijakan baru, Juventus ingin memberikan peran lebih besar kepada pemain berbakatnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan Kenan Yildiz terus berkembang di bawah bendera hitam putih. Asa Manchester United untuk merekrut Matheus Cunha di musim panas nanti berpotensi menjadi kenyataan. Sang penyerang mengkonfirmasi akan meninggalkan Wolverhampton di musim panas nanti.
Baru-baru ini Matheus Cunha secara mengejutkan bicara soal masa depannya bersama Wolverhampton. Ia memastikan bahwa sudah saatnya ia pindah klub demi keberlangsungan karirnya. Menurut Matheus Cunha, Wolverhampton saat ini tidak boleh memenuhi ambisinya. Ia ingin bermain di klub yang bersaing untuk gelar juara, sehingga ia ingin lekas pindah di musim panas nanti. Wolverhampton dilaporkan siap untuk berpisah dengan Cunha di musim panas nanti. Mereka meminta bayaran sekitar 60 juta pound sterling untuk mantan striker Atletico Madrid tersebut. Rencana Real Madrid untuk membajak Bruno Fernandes di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Ruben Amorim selaku pelatih MU tidak merestui transfer itu terjadi. Menurut laporan Daily Start, dari pihak manajemen MU dikabarkan tergoda melepas Bruno Fernandes ke Real Madrid. Penyebabnya Real Madrid menawarkan uang yang sangat besar untuk transfer Fernandes. Mereka siap membayar sekitar 90 juta pound sterling untuk jasa sang playmaker. MU sendiri saat ini lagi mengalami krisis keuangan di tim mereka, sehingga mereka tergiur dengan tawaran besar Real Madrid itu. Namun proses transfer itu dipastikan tidak akan terjadi di musim panas nanti. Pelatih MU Ruben Amorim tidak berkenan melepas Fernandes. Ia menilai sang playmaker adalah pemain kunci di skuad Setan Merah. Jika ia pergi, maka performa Setan Merah akan turun drastis. Jadi ia akan menggunakan kuasa yang ia miliki untuk membatalkan transfer tersebut. Sebuah permintaan diberikan Isco kepada manajemen Real Betis. Ia ingin timnya mempermanenkan Anthony dari Manchester United. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Isco berkelakar terkait masa depan Anthony. Ia menilai para fans Real Betis perlu ikut patungan agar timnya bisa mempermanenkan Anthony. Manchester United sebenarnya siap menjual sang winger di musim panas nanti, namun mereka meminta bayaran yang mahal untuk sang winger. Tidak kurang dari 40 juta euro mereka targetkan untuk penjualan sang pemain. Sementara itu, Real Betis kesulitan untuk membayar harganya. Jadon Sancho berpotensi dikembalikan Chelsea musim panas nanti. Beberapa pemain Manchester United dikabarkan kurang sreg. Menurut laporan Manchester Evening News, beberapa pemain dikabarkan kurang sreg dengan kembalinya Jadon Sancho. Bukan karena masalah personal, melainkan karena para pemain MU merasa Sancho memang kurang cocok masuk skuad. Sancho sedianya sudah tersisih sejak musim lalu. Ia sempat diasingkan manajer Erik ten Hag karena bersih tegang sebelum dipinjamkan ke Dortmund pada Januari tahun lalu. Musim ini Sancho kembali tersisih dengan dipinjamkan ke Chelsea. Raksasa London punya kewajiban mempermanenkannya atau membayar denda jika membatalkannya. Biaya Sancho akan berkisar 22 sampai 25 juta pound sterling. Chelsea dikabarkan akan pikir-pikir untuk mempermanenkan masa depannya.